Reses anggota Dewan Provinsi Jawa Barat dari Partai Nasdem Muhammad Rizky di Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat disambut antusias warga. Dalam agenda reses tersebut, Muhammad Rizky dapat menyerap berbagai aspirasi warga Desa Petir yang didampingi Sukardi selaku Kepala Desa Petir. Dari Desa Petir, Kecamatan Dramaga, The News melaporkan. Bapak Ibu hadirin sekalian, izinkan saya pada kesempatan yang pertama, warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Ya, hari ini kita dalam agenda reses. Ya, yang pertama, yang kedua silaturahmi dengan ini nih, bosku nih, ya, Pak Kades Desa Petir, Pak Ardi. Dalam rangka apa? Yang pertama, kami ingin mensosialisasikan terkait dengan program Jabar Caang. Harapannya seluruh rumah, seluruh kakak yang ada di Desa Petir, semuanya rumahnya Caang teraliri listrik, jangan sampai ada yang belum teraliri listrik. Dan insya Allah program ini bisa diakses dengan mudah, ya. Kita akan kawal dan saya pastikan gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang kedua itu terkait dengan upaya kita untuk menggenjot nilai tukar petani, ya. Kita tahu dan kita pahami bahwasanya Desa Petir ini mayoritas profesinya masih petani, ya, buruh tani bahkan. Nah, sehingga harapan kami kita memberikan menu bantuan berupa tadi benih cabai, benih timun, benih tomat, pupuk, mulsa. Bahkan kami juga akan bantu terkait dengan bibit tanaman buahnya seperti bibit duren, manggis, alpukat, nangka yang tadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan di masyarakat. Dan saya kira bantuan ini sangat cocok di Desa Petir. Dan terakhir, program yang kami sosialisasikan terkait dengan BPJS informal. Nah, ini Pemprov insya Allah sudah menganggarkan 200 M lebih, bahkan ya itu bisa diakses kemudian untuk BPJS informal, termasuk Pemprov hari ini juga sudah menganggarkan anggaran sebesar 280 M untuk beasiswa, ya. Jadi walaupun BPMU itu infonya sudah tidak ada, tapi bukan serta-merta hilanglah perhatian kita ke dunia pendidikan, tidak. Tapi anggaran itu kemudian dialihkan kepada beasiswa untuk siswa-siswi yang kurang mampu, bahkan mencakup beasiswa 1, 2, 3, dan 4. Jadi bantuan Pemprov hari ini langsung tertuju kepada siswa-siswi. Dan untuk direalisasikannya kapan? 2026. 2026. Jadi harapannya kerjasama dengan Desa Petir, ajuannya harus dari sekarang. Jadi realisasinya 2026, tapi ajuannya segera, CPCL-nya dan seterusnya itu dari hari ini. Pak, kan mengingat sekarang Desa Petir salah satu lumbung pertanian. Nah, masyarakat sendiri karena kondisi pertanian lemah, akhirnya banyak yang tidak mau jadi petani, memilih kerja yang lain. Ada himbauan untuk anak muda, generasi milenial yang mau ikut tani. Oh ya, justru kalau bicara dunia pertanian, secara pribadi saya sangat mengapresiasi Kepala Desa Petir, ya, dan tentunya stakeholder yang ada di Desa Petir terkait pertanian dan petani itu sendiri. Bahkan Desa Petir ini menjadi seperti gula-gula bagi petani-petani di desa lain, bahwasanya Desa Petir bisa kok gitu ya makmur, sejahtera, mencukupi dan tercukupi dengan hasil tani. Nah, ini kemudian harus kita kembangkan dan itu mulai dari Desa Petir. Nah, harapannya tadi ke depan yang mengakses bantuan-bantuan kelompok tani yang tadi saya sampaikan itu merupakan kelompok-kelompok tani yang isinya juga ada instrumen-instrumen pemudanya begitu. Jadi ada kombinasi di sana Gen Z-nya, dan tidak hanya
millennials, tapi Gen Z-nya juga harus mulai mengenal pertanian, dan itu berangkat dari desa. Pak, mungkin ada tambahan dari saya Pak, yang sekarang lagi urgent diharapkan oleh masyarakat pemekaran desa petir ya. Bagaimana Dewan Provinsi mendorong itu Pak? Pada prinsipnya saya sangat setuju pemekaran tersebut. Bahkan saya menunggu presidium untuk menyelesaikan verifikasi administrasinya, faktualnya, dan instrumen-instrumen yang dibutuhkan. Saya kira pendekatan dari sisi luas wilayah, pendekatan dari sisi jumlah penduduk, sisi dan seterusnya ini sudah cukup mencukupi. Memang nanti dipikirkan kembali terkait dengan PAD-nya, pendapatan asli desanya, dan itu sesungguhnya bisa terjawab dan terstimulus ketika tadi Pak Ketua DPD sampaikan infrastrukturnya juga dibangun dulu. Itu kan suatu keniscayaan sesungguhnya. Infrastruktur terbangun, maka ekonomi akan bergerak. Makanya harapan kami ke depan ini kita harus ada sinergi dengan Dewan Kabupaten, pemerintah Kabupaten Bogor dalam rangka tadi pembukaan infrastruktur yang ada di Desa Petir sehingga ekonomi itu bisa bergerak secara alami dan organik. Jadi prinsipnya saya sangat setuju pemekaran Desa Petir Makmur ini, dengan catatan pemekaran ini semata-mata ingin menghadirkan kemanfaatan dan akselerasi pembangunan dan kemakmuran bagi desa dan masyarakat Desa Petir. Pak, kaitan dengan program Jabar Terang Pak, untuk sumber dana sendiri Pak bisa dijelaskan Pak? 1000% itu dari Pemprov, dan 1000% kalau Desa Petir yang mengajukan akan saya kawal. Yang pertama, mudah-mudahan kunjungan ini menjadi keluarga yang dekat dan berkah. Keduanya, mudah-mudahan dengan adanya riset di Desa Petir ke depan lebih baik.